Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Jumat tanggal 12 November 2021, peringatan Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari Tuhan akan tiba dengan segera. Namun kita tidak tahu. Berjaga-jaga dan bersiagalah. Itulah yang perlu kita lakukan. Segala gaya hidup yang serakah, yang hanya mementingkan kenikmatan duniawi, membawa kita pada kutukan kekal. Dua peristiwa sejarah tentang dosa keserakahan dan ketidakpedulian sosial pada masa Nuh dan Lot diangkat kembali oleh Yesus untuk mengingatkan orang-orang zaman itu supaya mengubah gaya hidup mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, manusia tidak mengisi hari-hari hidupnya dengan mencari kenikmatan dan kesenangan duniawi semata. Santo Paulus juga mengingatkan orang-orang di Korintus akan gaya hidup para penyembah berhala yang makan dan minum serta bermabuk-mabukan. Bermabuk-mabukan membuat kita tidak peka akan sesama dan mati rasa akan penderitaan orang lain, serta tidak bertanggung jawab dalam bertindak. Banyak tindakan yang serakah dan ceroboh dilakukan pada saat orang sedang mabuk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ubi caritas Deus ibi est, artinya di mana ada kasih, di sana Allah hadir. Ungkapan ini hendak menunjukkan bahwa kasih yang dinyatakan dalam hidup sehari-hari merupakan perwujudan kehadiran Allah Sang Sumber Kasih.
karena Allah adalah kasih dan sumber sukacita, maka setiap orang yang beriman kepadanya mesti menghidupi kasih dan sukacita itu. Secara pribadi, keluarga, maupun komunitas, hidup bersama yang hidup dalam semangat saling mengasihi akan menampakkan kegembiraan dan sukacita. Perintah kasih ini telah ditunjukkan oleh Allah sendiri dan menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus Putranya yang memberikan hidupnya hingga di kayu salib untuk manusia. Yesus mencontohkan penghayatannya akan cinta yang paling otentik, yakni mencintai secara total dan sempurna, bahkan rela menyerahkan nyawa untuk keselamatan orang lain. Perintah kasih inilah yang hendaknya mendasari hidup setiap orang yang percaya akan Allah, Sang Sumber Kasih Abadi. Semangat untuk saling mengasihi dan mencintai ini menjadi dasar atas segala pengharapan dalam menantikan datangnya kerajaan Allah, di mana kasih yang sempurna akan semakin dinyatakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam dunia dewasa ini, semangat kasih yang sejati terkadang menjadi luntur karena digadang-gadang oleh harta, tahta, dan kenikmatan duniawi. Cinta kita tidak lagi otentik, tetapi penuh kemunafikan dan kepentingan terselubung. Jika demikian, cinta kita menjadi cinta murahan, cinta palsu, cinta ada maunya, dan bukan cinta yang terindah sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Bagaimana dengan penghayatan cinta kita masing-masing? Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau selalu melakukan kehendak Bapa di surga. Ajarilah kami agar senantiasa tidak dibutakan oleh perkara-perkara dunia ini, sehingga hati kami tetap terarah kepadamu. Ya Sumber kehidupan sejati, Engkau telah menyampaikan undanganmu kepada semua bangsa. Bagi mereka Kau siapkan perjamuan roti dan anggur, bekal perjalanan dan permulaan hidup kekal. Berilah kami iman untuk menanggapi panggilan-Mu. Semoga kami semua Kau jadikan saling terbuka dan siap sedia menolong satu dengan yang lain. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.